Izin tambang pasir di Tembeling Bintan dicabut, bermunculanlah tambang pasir ilegal. Berselang beberapa hari setelah dicabutnya izin tambang pasir di Tembeling, Bintan, Kepulauan Riau, disambut meriah penambang pasir liar di beberapa lokasi di Bintan. Kemunculan penambang pasir ini sungguh marak dan dibarengi dengan ramainya truk sedang mengangkut pasir di jalan raya menuju kota Tanjung Pinang, Kijang, Tanjung Uban. Dari pantauan di lapangan selama 2 hari, Senin, tanggal 29 Agustus, dan Selasa, tanggal 30 Agustus, di Teluk Bakau dan di Galang Batang, para pekerja terlihat sibuk dengan menambang pasir, menghisap pasir dengan mesin dan langsung menuang ke truk yang telah antri menunggu muatan pasir itu. Tambang pasir yang beroperasi saat ini, diduga dan bisa dipastikan tanpa mengantongi izin alias ilegal. Sebelumnya, tambang pasir yang diduga kuat ilegal, juga sempat beroperasi, namun juga pernah ditutup petugas. Bahkan para penambang terkesan main kucing-kucingan dengan petugas. Diduga beroperasinya tambang pasir ini, juga ada pihak yang mendanai, dan saat ini cobalah melintas di Jalan Raya Galang Batang, sekitar bekas tambang pasir milik Mr. Lee, akan terdengar bisingnya mesin penyedot pasir bersaut-sautan. Dengan maraknya tambang pasir ilegal ini, Forum Orang Bintan atau Forbintan, angkat bicara. Berikut wawancara kami dengan Ketua Forbintan, Taufik Hidayat, Selasa, tanggal 30 Agustus, di lokasi bekas tambang pasir. Berikut petikannya. Forbintan itu adalah Forum Orang Bintan. Itu inisiatifnya pertama kita peduli terhadap seni budaya sebenarnya. Terus berkembang, kita melihat juga segala pengen berperanlah di pemerintahan ini, menjadi andil ikut serta dalam pembangunan ini. Jadi kita mungkin sedikit agak vokal. Ya. Artinya ketika memang kebijakan itu benar adanya ya kita dukung. Lalu ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang sedikit agak melenceng atau kurang tegasnya pemerintah terhadap sesuatu yang kita anggap mungkin perlu menjadi perhatian, maka kita coba lebih jauh. Terus Forbintan itu sudah berdiri sejak tahun 2009. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan sosial, seni dan budaya. Terus kita juga sudah mohon maaf nih, tapi ini agak menyimpang dari yang mungkin kawan-kawan Forbintan sudah pernah lakukan lah. Tapi kami ingin tahu juga bahwa tanggapan kawan-kawan Forbintan terkait masalah penambangan, khususnya nih masalah pasir liar nih, penambangan pasir liar yang kita mungkin dengar di sekeliling kita lah. Informasi yang saya dengar itu karena pasir liar ini cukup luar biasa di Kabupaten Bintan. Nah, tanggapan Forbintan sendiri bagaimana? Oke, terima kasih. Kalau menurut kita nih, ya kita nih kan peduli sebenarnya terhadap daerah ini, khususnya Bintan. Artinya mendengar informasi tentang semaraknya tambang liar ilegal nih miris juga sebenarnya gitu. Lalu yang lebih parahnya lagi, kita dengar nih ada yang berizin, istilah legal, tapi ditutup oleh pusat, nggak jelas apa permasalahannya gitu. Oh, gitu. Tapi kenapa yang legal malah diilegalkan atau dicabut izinnya, tapi malah justru yang semarak. Ya. Kita bingung juga nih, kok bisa begini gitu. Mungkin kami sebagai Forbintan ini yang peduli dengan kabupaten ini berharap juga terhadap pemerintah supaya bagaimana ini bisa dirapikan sesuai dengan regulasi yang ada di khususnya di wilayah kita ini. Iya. Nah, berkaitan dengan dampak lingkungan yang ada sekarang nih, bagaimana tanggapan Anda terhadap peran pemerintah, khususnya daerah Kabupaten Bintan, ya bersama dengan legislatifnya, terutama menanggapi masalah yang sekarang terjadi nih, terkait masalah pasir ini? Ya, seperti tadi saya bilang, artinya pemerintah perlu benar-benar memantau dengan aktivitas yang kita bisa dikatakan mungkin liar ya gitu. Jadi lebih ditertibkan. Karena yang saya tahu itu kalau ini dilegalkan, arti mengikuti regulasi yang ada,
maka bisa menjadi sumber PAD sebenarnya ke daerah ini gitu. Betul. Tapi dengan yang liar ini kan, yang katanya liar ini lihatlah, coba kita lihat. Sudah tambang, tinggal, ya jadi dampak lingkungan yang kayak gini kita bisa lihat. Tapi kalau yang legal, setahu saya itu kan kita urusan di pusat itu dari reklamasinya, Betul. pajaknya itu sudah di awal sudah di ibaratnya di deposito kan, deposit lah di pemerintah. Jadi ketika penambang pasca tambang tidak melakukan reklamasi itu, maka dalam undang-undang itu ada hukumannya, pidana atau denda juga, kalau nggak salah saya 10 miliar gitu. Itu yang kira-kira artinya harapan kita tuh ke depan ya, dengan semaraknya ini menjadi juga perhatian khusus bagi pemerintah gitu. Insya Allah kami atas nama Forbintan mencoba untuk sharing lah dalam hal ini kepada pemerintah, mungkin melalui DPRD dulu atau mungkin langsung ke dinas terkait atau ke Pak Bupati langsung. Ya. Nah, yang saya dengar, selain kebutuhan pasirnya ini dijual kepada yang beroperasi sekarang ini dijual kepada masyarakat yang ada di Tanjung Pinang, Bintan sendiri dan yang lainnya. Tapi saya dengar juga katanya perusahaan besar yang ada di daerah Galang Batang ini, khususnya ya mungkin kita tahu seperti PT Bay lah, katanya juga pasir itu dijual ke sana. Wah, Apa benar gitu? kalau dengarnya ngeri ya gitu. Maksudnya kalau PTB itu kan perusahaan yang sangat besar yang kita tahu, smelter. Kalaulah PT Bay mau melakukan itu, beli pasir tambang ilegal, artinya nggak levelnya gitu. Karena harusnya kan kontrak keluar masuk surat jalan dari penjualan pasir ini kan ada surat jalan resminya gitu. Iya, Jadi iya. macam mana mekanisme itu bisa terjadi gitu? Itu ya kita nggak tahu juga gitu. Kalaupun itu bisa dilakukan, itu menjadi tanggung jawab siapa gitu? Betul. Kan aneh dengarnya gitu. Ya, Perusahaan besar yang mau beli dengan tambang ilegal. Oke, saya dengar ini bahwa para penambang-penambang ini kan di backup sama didanai oleh cukong-cukong yang ada di Kabupaten Bintan. Kemudian aktivitas mereka itu nggak akan mungkin ya sendirilah begitu. Tapi yang kita lihat, apakah benar ada oknum-oknum yang terkait melindungi dari kegiatan aktivitas ilegal ini? Bagaimana tanggapan dari Bintan? Kalau saya, kita nggak berani juga nih mengejas seperti itu. Kita perlu mungkin ada dinas terkait atau instansi terkait dari pemerintah yang lebih berwenang. Itu tadi saya bilang mungkin lebih dirapikan, dipantau. Kalau jika ini benar kan, maka harusnya ada tindakan tertentu dari pemerintah gitu. Betul. Jadi kita nggak berani bilang menyatakan itu, tapi secara kemungkinan mungkin iya ada, karena nggak mungkin juga. Kalau yang kadang-kadang yang kita dengar ini di lapangan, mereka menjual ini tambang rakyat. Betul. Tapi ngelihat kebutuhan yang diperlukan dalam produksi ini, tambang ini kan tentunya butuh modal. Betul. Kalau yang namanya tambang rakyat, mungkin saya rasa rakyat kurang punya kemampuan itu. Pastinya ada sponsor-sponsornya. Cuma kita ini kan tidak berani mengejas itu langsung gitu. Biarlah instansi terkait yang lebih berwenang dalam hal ini gitu.